Berbicara tentang analisis AI dalam smart grid PLN, yaitu membedah anatomi jaringan cerdas atau smart grid dari sensor meter hingga keputusan otomatis. Saya Muhammad Ikan Masuda, 2023-1490, Prodi S1 Teknik Tenaga Listrik. Nah, di sini mengapa smart grid mutlak diperlukan? Di era tradisional itu dari supply itu bersifat konstan, sedangkan demand itu bersifat fluktuatif. Sementara di era sekarang atau era transisi energi itu ada dua fluktuasi yang dimana ada dari sisi supply dan juga dari sisi demand. Makanya dari transisi energi ini membutuhkan aliran listrik dan komunikasi data dua arah. Jadi kesimpulannya gimana? Tanpa smart grid, sistem kelistrikan tidak mampu memprediksi dan merespon fluktuasi pasokan daya terbarukan secara cepat dan akurat. Mengapa bisa cepat dan akurat? Itu karena tadi hubungannya dengan komunikasi data dua arah. Kemudian anatomi utama smart grid PLN, ada smart power plant, ini dimana smart dari pembangkit yang bisa mengelola, baik itu bisa menyuplai serta bisa mengelola hasil dari mungkin nanti dari carbon capture dan pemantauan lingkungannya. Ini bisa dikelola, jadi harus sesuai. Kemudian ada smart transmission, ini lebih ke fasilitas respon permintaan, keamanan dan keselamatan jalur transmisi ini udah pasti ya, jadi harus aman, tanpa gangguan, tanpa mengganggu wilayah-wilayah di sekitar. Kemudian ada pemantauan vegetasi otomatis di sekitar jalur. Kemudian ada smart distribution. Ini lebih ke anomali dari peralatan secara proaktif, manajemen kebijakan pemeliharaan prediktif, serta lokalisasi gangguan presisi. Jadi dengan adanya smart distribution ini diharapkan bisa mengetahui mana peralatan-peralatan yang mungkin terjadi anomali. Kemudian ada smart control system dan demand service. Ini lebih ke pemantauan real time serta penggunaan dari AI generator, planning, insight, dan procurement. Kemudian ada arsitektur jaringan atau smart meter system network. Ini ada dua bagian penting. Ada wide area network atau WAN, atau di sisi lain ada field area network atau FAN. Ini intinya dari sisi WAN ini dia lebih ke utility company atau pusat data, yang dimana dibantu dengan tiga aspek, dengan ada BPL network, ada fiber optic network, dan wireless network. Nanti penjelasannya ada di slide berikutnya. Kemudian ada field area network. Ini lebih ke bagaimana si smart meter ini berperan, kemudian dari data smart meter yang banyak itu bisa terkumpul di satu titik di beberapa titik, yang kemudian nanti dari beberapa titik itu mengirimkan ke pusat data, atau dari konsentrator ini mengirimkan ke pusat data. Kemudian ada alur komunikasi data tadi ya, udah pasti dari smart meter, konsentrator, kemudian utility company. Jadi habis direkam data konsumsinya, kemudian dikirim ke konsentrator yang dimana nanti diolah terlebih dahulu atau dikompresi datanya dari banyaknya meteran, kemudian baru dikirimkan ke utility company atau pusat pengaturan. Kemudian ada protokol komunikasi jaringan, ini lebih ke pengamanan pengiriman data ya. Jadi ada wireless network, ada power line COM atau PLC, ada BPL dan juga ada fiber optic network. Kemudian untuk tiga fungsi utama dari smart meter, ada monitoring konsumsi real time, sistem billing otomatis, dan juga deteksi anomali dan pencurian. Jadi tiga fungsi ini memang diharapkan bisa bekerja sesuai yang diinginkan, agar apa? Agar data itu bisa selalu termonitoring 24/7 bagi konsumen, bisa melalui aplikasi. Kemudian ada sistem billing otomatis, jadi lebih ke pembayarannya, jadi bisa terlihat, oh buat ini itu, jadi bisa terlihat lah dari penggunaan bebannya atau penggunaan listriknya. Kemudian ada deteksi anomali. Nah, ini hanya untuk lebih ke pengamanan aja. Jadi apabila mungkin ada tindakan-tindakan yang kurang pas, jadi nanti bakal ada deteksinya, ada terlihat lah, terekam di pusat operasi. Kemudian ini ada siklus intelijen smart grid-nya. Jadi ini lebih ke bagaimana si smart grid ini berproses sehingga bisa mengambil keputusan. Itu udah pasti tadi pertama, untuk dari smart meter, dari banyaknya itu smart meter itu nanti bakal dikirim, dikelola, ditransmisi dari data tadi yang FAN dan WAN menuju ke pusat, yang dari nanti ketika sudah sampai pusat itu nanti akan dikelola dengan AI, yaitu dengan smart control system menganalisis data untuk prediksi beban cuaca. Kemudian barulah di situ diambil keputusannya. Nah, apa yang terjadi jika smart meter itu tidak digunakan? Udah pasti nanti smart grid menjadi buta. Kenapa bisa buta? Karena tadi fungsi dari smart meter itu kan untuk mengumpulkan dari tiap masing-masing konsumen. Makanya kalau data itu tidak dikumpulkan, nah bagaimana dari smart grid ini bisa mendapatkan data tersebut, ya kan? Maka wajib banget ada yang namanya smart meter. Ini adalah tantangan utamanya dari implementasi smart meter ya. Jadi udah pasti dari keamanan cyber, kesiapan infrastruktur dan biaya, ada manajemen big data. Ini karena transisi ya, peralihan ya dari banyaknya meteran-meteran, kemudian
ubah lagi ke mode yang terbaru atau smart grid ini. Kemudian ada mitigasi teknologinya. Ini ada bisa penggunaan algoritma AI yaitu dengan mendeteksi pola-polanya, kemudian ada penggunaan sensor IoT murah berbasis power line communication atau PLC, kemudian ada juga implementasi AI-nya. Kemudian ini untuk evolusi cerdasnya. Jadi dengan dibantu algoritma machine learning jaringan saraf tiruan. Itu mempelajari tentang pola-pola prediksi beban yang presisi, jadi bisa memprediksi lah untuk beban-bebannya. Kemudian ada smart dispatch system. Ini lebih ke bagaimana si smart power plant ini nanti bisa bermanuver secara otomatis dan efisien tentunya. Ini beberapa case dari PLN, ada konteks yang berbicara tentang strategis, ada fase implementasi dan dampak terukurnya. Dan untuk dampak terukurnya ini ada dua sisi, dari bagi pelanggan serta bagi PLN. Kalau bagi pelanggan lebih ke konsumen dapat memantau profil pemakaian secara real time via aplikasi PLN Mobile tadi yang sempat kita singgung. Kemudian ada PLN lebih ke efisiensi dari AMR atau Automatic Meter Reading. Nah, untuk kesimpulannya ini ada smart meter sebagai sistem saraf. Jadi bisa disimpulkan bahwa tanpa adanya saraf, kinerja sistem lain tuh bakalan nggak ada apa-apanya. Maka penting banget dari wujud dari smart meter ini. Kemudian ada smart grid sebagai sistem imun. Nah, kalau imun ini bicara tentang ketahanan. Jadi dengan adanya smart meter yang sudah bekerja itu ya, bagaimana dari smart grid ini bisa mempertahankan kinerja dari smart meter ini sehingga bisa sampai datanya itu bisa sampai ke pusat pengendalian data. Kemudian ada AI sebagai otak utama. Ini lebih ke bagaimana nanti sebelum diambil keputusan, AI ini mampu memprediksi bagaimana apa aja yang harus dilakukan sehingga sistem kelistrikan ini bisa lebih baik untuk kedepannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.